Ananda semua, sudah siap ya untuk belajar sejarah hari ini? Hari ini kita akan membahas materi mengenai menuju demokrasi terpimpin. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai korelasi antara berakhirnya masa demokrasi parlementer dengan munculnya masa demokrasi terpimpin. Kehidupan sosial politik Indonesia pada masa demokrasi parlementer belum pernah mencapai kestabilan secara nasional. Di sisi lain, Dewan Konstituante yang dibentuk melalui pemilihan umum 1955 tidak berhasil menyelesaikan tugasnya menyusun UUD baru bagi Republik Indonesia. Padahal Presiden Soekarno menaruh harapan besar terhadap pemilu 1955 karena bisa dijadikan sarana untuk membangun demokrasi yang lebih baik. Kondisi ini membuat Presiden Soekarno berkeinginan untuk menyederhanakan partai-partai politik yang ada dan membentuk kabinet yang berintikan 4 partai yang menang dalam pemilihan umum 1955. Nah, untuk mewujudkan keinginannya tersebut, pada tanggal 21 Februari 1957, Presiden Soekarno menawarkan konsepsinya. Lebih jauh, Presiden Soekarno juga menekankan bahwa demokrasi parlementer yang digunakan saat itu merupakan demokrasi impor yang tidak sesuai dengan jiwa dan semangat bangsa Indonesia. Untuk itu, ia ingin mengganti dengan suatu demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu demokrasi terpimpin. Lalu, bagaimana ya proses berakhirnya masa demokrasi parlementer? Proses berakhirnya demokrasi parlementer ditandai dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang memuat 3 hal pokok, yakni yang pertama, menetapkan pembubaran Dewan Konstituante. Yang kedua, menetapkan UUD 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai tanggal penetapan dekrit dan tidak berlakunya bagi UUD sementara atau UUDS. Yang ketiga, yakni pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dan golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Selanjutnya, mengenai dinamika masa awal demokrasi terpimpin. Melalui dekrit presiden, konsep demokrasi terpimpin direalisasikan pemberlakuannya melalui hukum negara dalam keadaan bahaya perang. Langkah yang diambil Presiden Soekarno dalam menjalankan demokrasi terpimpin yaitu dengan cara yang pertama, mengumumkan kabinet baru yang disebut dengan kabinet kerja. Yang kedua, membentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS yang langsung diketuai oleh Presiden Soekarno. DPAS ini bertugas menjawab pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah. Yang ketiga, menetapkan pidato yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita sebagai garis-garis besar haluan negara dengan nama Manifesto Politik Republik Indonesia atau yang disingkat Manipol. Yang keempat, membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS. MPRS dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tidak sejalan dengan apa yang diamanatkan dalam UUD 1945, di mana fungsi dan tugas MPRS hanya menetapkan garis-garis besar haluan negara. Yang kelima, membubarkan DPR hasil pemilihan umum 1955 dan mendirikan DPR gotong royong atau DPR GR. Kedudukan DPR GR adalah pembantu presiden atau mandataris MPRS dan memberikan sumbangan tenaga kepada presiden untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh MPRS. Yang keenam, membentuk lembaga negara baru disebut Front Nasional yang langsung diketuai oleh Presiden Soekarno. Yang ketujuh, melakukan regrouping kabinet berdasarkan ketetapan Presiden nomor 94 tahun 1962 tentang pengintegrasian lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara dengan eksekutif, MPRS, DPR GR, DPA, Mahkamah Agung, dan Dewan Perancang Nasional dipimpin langsung oleh Presiden. Yang terakhir, membentuk suatu lembaga baru yang bernama Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi atau disingkat dengan MPPR. Nah, itu tadi materi mengenai menuju demokrasi terpimpin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.